Oke, lanjut ke soal berikutnya. Laju aliran darah dapat diukur dengan alat ukur kecepatan darah, ya, karena darah mengandung ion bermuatan. Andai kata saluran darah berdiameter 2 mm, medan magnetnya 0,8 Tesla, GGL terukur 0,1 mV, berapakah kecepatan aliran darah? Nah, kecepatan itu simbolnya adalah V. Ya, Dek, ya, tugas kita di sini menghitung V. Nanti tentu saja satuannya adalah meter per sekon. Baik, supaya kita mudah dalam membayangkan, ini enaknya kita gambar saja ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Misalkan ini adalah partikel darah yang sudah kita perbesar ya. Kemudian ini adalah diameternya. Nah, diameter atau garis tengah partikel darah logikanya akan sama dengan diameter dari saluran darah. Ya deh ya, di soal diameternya diketahui 2 mm. Kemudian si partikel darah ini tentu saja bergerak. Nah, misalkan dia bergerak ke kanan ya dengan kecepatan V. Nah, ini tugas kita kan menghitung V. Lalu di soal diketahui ada medan magnetik 0,8 Tesla. Ya, kita misalkan saja medan magnetnya masuk bidang gambar. Nah, berarti arahnya adalah atau simbolnya adalah silang ya. Untuk medan magnet sendiri itu simbolnya adalah B. Ya, Dek ya. Kemudian GGL yang terukur 0,1 mV. Jadi ketika kita berbicara tentang alat ukur kecepatan darah, ya berarti nanti di ujung sini dan ujung sini itu dipasangi semacam alat ukur tegangan, ya deh ya. Ini ujung A, kemudian di sini ujung B. Nah, ini dipasangi alat ukur tegangan, ternyata tegangan yang terukur atau GGL yang terukur 0,1 mV. Nah, berarti ini kalau kita bayangkan partikel darah ini layaknya sebagai sebuah kawat penghantar. Kawat penghantar yang bergerak dengan kecepatan tertentu, memotong medan magnet tertentu. Ya kan? Maka pasti di ujung-ujung kawat itu akan timbul GGL induksi. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau kita berbicara prinsip kerja dasar dari alat ukur kecepatan darah. Baik. GGL induksi simbolnya adalah E. Berarti nanti E sama dengan 0,1 mV. Coba perhatikan baik-baik. Jadi E-nya sudah ada, ya kan? Kemudian B-nya sudah ada. Lalu panjangnya kawat penghantar. Nah, itu kan sama dengan diameter partikel darah, ya kan? Berarti L-nya juga sudah ada. Maka untuk menghitung V, kita bisa langsung menggunakan rumus GGL induksi. Ya, GGL induksi pada kawat penghantar. Nah, jadi E sama dengan B kali L kali V dikalikan dengan sin theta. Nah, ini rumus lengkapnya seperti ini ya. Jadi kalau theta di sini itu adalah sudut yang terbentuk antara B dan V. Ya, Dek ya. Nah, kalau B dan V-nya itu tegak lurus, ya kan? Ini kan tegak lurus. B-nya itu masuk bidang gambar, V-nya ke kanan, maka nanti tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau tetanya 90 derajat, sin 90 kan sama dengan 1. Maka nanti rumus yang kita gunakan itu sebenarnya adalah cukup E sama dengan B kali L kali V saja. Karena bilangan berapapun dikalikan 1 ya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Oke ya, langsung kita masukkan angkanya. Jadi E sama dengan 0,1 mV. Nah, ini harus kita jadikan volt ya. 0,1 kali 10 pangkat min 3 volt. Kemudian B-nya diketahui 0,8 Tesla. 8 kali 10 pangkat min 1, ya kan? Lalu L-nya 2 mm. Ya, Dek, ya, ini 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini kita kalikan dengan V. Baik, berarti V sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3. Itu kan sama dengan 10 pangkat min 4. Ya. Kemudian ini tinggal kita tulis ulang. 8 kali 10 pangkat min 1, 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Yuk kita hitung sama-sama ya. Di atas kita punya 10 pangkat min 4, di bawah kita punya 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 3. Ini kan berarti 10 pangkat min 4, ya sudah kita coret semuanya. Nah, seperti ini, ya kan? Berarti yang di bawah kita punya 8 kali 2. Maka nanti hasil akhirnya V sama dengan 1 per 16 meter per sekon. Jadi jika ditanya berapa kecepatan aliran darah, jawabannya adalah 1/16 meter per sekon. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.